Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian Allah meletakkannya air mani tersebut di suatu tempat yang sangat rahasia, suatu tempat yang sangat terjaga, yaitu rahim seorang wanita. Dari rahim tersebut Allah Subhanahu wa taala memproses air mani tadi menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah Allah terus memprosesnya dari hari ke hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah menyempurnakan, melengkapi segumpal daging tersebut dengan anggota-anggota badan yang lainnya. Bayangkan saudaraku, dari setetes air mani yang sangat hina Allah ciptakan kita menjadi sempurna. Maha sempurnanya Allah, maha besarnya Allah. Wahai saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 bulan lamanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di rahim sang wanita. Begitu sempurna Allah menciptakan kita, sehingga pada saatnya kita berpindah alam dari alam rahim sang ibu menuju alam dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi itu lahir di pagi hari, Allah persiapkan udara yang sejuk, bersih, dan terkadang ada kicauan burung yang merdu yang menari-nari di atas awan. Allah sambut anak manusia yang menuju dunia itu. Allah muliakan, Allah istimewakan dengan hadirnya sang matahari. Tulang-tulang bayi yang lemah, dengan adanya sinar matahari, tulang-tulang tersebut menjadi kuat, gagah untuk menuju masa depan yang sempurna. Sadarkah kita dihormati oleh Allah? Sadarkah kita diistimewakan oleh Allah? Wahai saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun ketika bayi lahir di malam hari, Allah sudah mempersiapkan makhluknya di malam hari. Allah sambut dengan rembulan yang menerangi malam hari, disertai dengan bintang-bintang bertebaran di atas langit. Serta Allah memberikan ketenangan, kesunyian di malam itu. Kenapa? Karena Allah menghormati, karena Allah mengistimewakan makhluk yang bernama manusia. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha kasih Allah, dan maha sayang Allah terhadap manusia. Wahai saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya, kita diberikan lisan oleh Allah. Lisan adalah makhluk Allah yang kecil, mungil, bahkan adanya pun di dalam mulut kita, tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kesuksesan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang adem, ayem, tentram, sakinah, mawaddah,
warahmah, itu pun akan hancur berantakan akibat satu perkataan cerai. Selesai sudah. Sebelum lisan berucap ketika akdun nikah, sebelum lisan mengucapkan ijab qabul, seorang laki-laki haram hukumnya untuk menyentuh seorang wanita. Tapi ketika lisan sudah berucap qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur, halal semua bagi seorang laki-laki tersebut menyentuh perempuan itu. Karena apa? Akibat lisan. Barang yang haram untuk kita ambil, untuk kita pergunakan, itu pun menjadi halal akibat ada transaksi jual beli. Itu pun akibat lisan. Begitu dahsyat lisan, begitu hebat lisan. Bahkan akibat lisan orang bisa kufur, keluar dari agama Islam. Pun karena lisan orang bisa masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pun lisan yang mengatakan. Jadi begitu banyak lisan, baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya. Sekarang bagaimana kita untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk dilontarkan. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada lisannya, ya lisan, qul khairan taghnam. Hai lisan, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Taghnam, fa insyaallah engkau akan mendapatkan begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan engkau nanti di yaumil qiyamah. Waskut an syarrin taslam min qabli an tandama. Stop untuk berkata kotor, stop untuk berkata buruk. Taslam, fa insyaallah engkau akan selamat min qabli an tandama, sebelum engkau menyesal di kemudian hari. Kenapa demikian? Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya lisan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi." Kebanyakan dosa-dosa manusia, maksiat-maksiat manusia itu bersumber dari lisannya. Wahai saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun lisan ini kecil, mungil, bahkan tertutup oleh mulut kita, amat dahsyat pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan kita menuju yaumil qiyamah nanti. Sukses atau tidakkah itu tergantung lisan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ketika pagi menghampiri anak manusia, maka seluruh anggota badan manusia dari ujung kaki sampai ujung kepala tunduk dan patuh kepada lisannya. Fatakulu, maka anggota badan dari ujung kaki sampai ujung rambut pun berkata,
kepada lisan, memohon kepada lisan. Ittaqillaha fina, hai lisan, bertakwalah kamu bersama kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama nahnu bik, karena aku anggota badan bergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna, jikalau engkau lurus, aku pun akan lurus. Jikalau engkau baik, aku pun akan baik, ya lisan. Wa ini wajajta, wajajna. Tapi kalau seandainya kamu menyimpang, kalau seandainya kamu sesat, aku pun akan menyimpang, aku pun akan sesat, lisan. Wahai saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kedua hadis ini kita bisa menyimpulkan amat besar pengaruh lisan terhadap diri kita, sampai berpengaruh kehidupan kita nanti di yaumil kiamah. Surga atau nerakakah? Itu pun sedikit banyak bergantung kepada lisan kita. Akan tetapi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan mempunyai batas waktu. Pada akhirnya lisan tidak bisa berucap. Pada akhirnya lisan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada satupun kata yang terlontar dari mulut kita ketika masanya lisan sudah tertutup. Mulut dikunci, lisan pun tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba suatu masa, akan datang suatu hari, mulut kita dikunci, lisan tidak bisa berbicara. Hanya tanganlah yang dapat berbicara tentang apa yang dia lakukan. Hanya kakilah yang dapat bersaksi kemana saja dia akan melangkah. Wahai saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terpenting bagi kita diberi amanah, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa lisan. Kita jaga lisan ini dari perkataan kotor. Kita jaga lisan ini dari perkataan-perkataan yang tidak patut untuk diucapkan. Jagalah lisan ini dari perkataan seperti menggunjing saudara kita, membuka aib saudara kita, menipu daya saudara kita. Kita hindari, kita jaga lisan kita. Marilah kita selalu basahi lisan kita dengan bacaan Al-Quran. Kita sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasul, berkata yang baik, menyuruh kepada umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selepas ini kita dapat berhati-hati dengan lisan kita, karena sedikit banyak lisan dapat menentukan nasib kita di yaumil qiyamah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.